Pemirsa, mengapa putusan bisa lebih cepat? Untuk menjawabnya kami telah tersambung dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Mas Fajar, selamat malam. Selamat malam Mbak Zulfia. Mas Fajar, jadi apakah ini sudah 100% dipastikan putusan sidang perselisihan Pilpres 2019 akan digelar Kamis tanggal 27 Juni? Iya, insya Allah memang demikian Mbak Zulfia, karena tadi siang Majelis Hakim melalui rapat permusyawaratan hakim sudah memutuskan bahwa pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi nanti akan digelar dalam sidang pada hari Kamis 27 Juni dimulai jam 12.30. Dan untuk itu Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi juga sudah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi kepada para pihak, dalam hal ini pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk panggilan sidang, pemberitahuan sidang pada hari Kamis mendatang. Jadi insya Allah fix tanggal 27 Juni MK akan bersidang dengan agenda pengucapan putusan. Baik, Mas Fajar, mengapa putusan ini diselenggarakan satu hari lebih cepat dari tenggat waktu? Karena selama ini yang diketahui publik akan digelar pada tanggal 28 Juni putusannya. Iya, betul. Ini tidak ada pertimbangan yang khusus Mbak Zulfia, karena memang ini semata-mata pertimbangan internal Mahkamah Konstitusi, terutama pada aspek kesiapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang merasa dan memastikan bahwa putusan bisa diucapkan pada Kamis 27 Juni. Sekiranya sudah siap putusan itu dibacakan, mengapa harus ditunda-tunda sampai hari Jumat, kan begitu. Jadi ini betul-betul murni karena pertimbangan internal Mahkamah Konstitusi, tidak ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi kenapa kemudian MK akan menggelar sidang pengucapan putusan di hari Kamis besok. Semata-mata soal aspek kesiapan saja. MK sudah firm, pasti bahwa 27 Juni putusan bisa diucapkan. Mas Fajar, jadi bukan karena ada faktor eksternal juga, pertimbangan faktor eksternal, misalnya ada rencana aksi pada tanggal 28 Juni? Tidak ada aspek apapun di luar Mahkamah Konstitusi yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Katakanlah MK bersidang tanggal 27 Juni, tentu karena ini harus disampaikan kepada publik, tentu akan ada demo juga kalau memang sudah berniat untuk demo ketika MK membacakan putusannya. Jadi sama sekali tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat eksternal. Sekali lagi ini murni keputusan Majelis Hakim karena pertimbangan kesiapan. Daripada sudah siap dibaca nanti-nanti, ya sudah Kamis saja dibacakan. Intinya begitu Mbak Zulfia. Oke, kalau kesiapan internal hakim, apakah ini bisa saya artikan bahwa sebetulnya putusannya itu sudah ada di tangan hakim saat ini? Jadi begini, jadi prosesnya memang RPH itu akan berlanjut sampai nanti hari Rabu. Artinya hari ini RPH, besok Selasa RPH lanjutan, dan kemudian RPH yang terakhir itu adalah di hari Rabu. Nah, tentu karena sifat RPH ini tertutup begitu, tentu saya sendiri tidak tahu dinamika apa yang terjadi di dalam RPH itu, kan begitu. Yang pasti di dalam RPH itu terjadi forum diskusi di antara 9 hakim konstitusi untuk membahas segala hal yang terkait dengan perkara, apakah itu keterangan ahli, keterangan saksi, alat bukti, dan semuanya itu didalami lalu diambil keputusan. Bagaimana kemudian pembagiannya, tentu karena itu adalah sekali lagi karena bersifat tertutup, ya kita tidak bisa menyampaikan, mengira-ira apa yang terjadi dalam RPH itu. Tetapi jadi intinya 9 hakim berkeyakinan itu nanti, Mas Fajar, tapi ya, 9 hakim itu berkeyakinan bahwa 3 hari melaksanakan RPH itu sudah cukup sehingga pada akhirnya Kamis putusan sudah bisa dibacakan. Ya betul, karena Majelis Hakim memang sudah merasa dan meyakini betul
kesiapan dalam mengucapkan putusan itu nanti. Oleh karena itu tadi diambil keputusan tidak di tanggal 28 tapi di tanggal 27 Juni. Ini pun sudah tadi saya sampaikan sudah diberitahukan kepada para pihak. Artinya MK itu ada hukum acara, ada koridor hukum acara yang harus dipenuhi ketika menggelar persidangan, termasuk merubah jadwal itu tidak bisa sekonyong-konyong begitu kan? Ada Baik, Mas Fajar. Begitu. Terakhir, Mas Fajar, soal nanti agenda tata cara bersidang pada tanggal 27 Juni ini akan seperti apa? Dan apakah pihak dari pemohon dalam hal ini Prabowo Sandi harus hadir pada saat pembacaan putusan? Iya, kalau tata cara masih sama seperti dengan sidang-sidang sebelumnya, sidang pendahuluan maupun pemeriksaan persidangan kemarin. Kepada para pihak ada pembatasan kuota tempat duduk siapa-siapa yang harus hadir atau boleh hadir di dalam ruang persidangan. Nah, terkait dengan apakah prinsipal dalam hal ini pasangan calon presiden, apakah itu pasangan Capres 01 atau pasangan Capres 02 itu wajib hadir, tentu tidak ada kewajiban karena masing-masing sudah menunjuk kuasa hukum yang sudah mewakili kepentingan hukumnya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pemberitahuan MK itu hanya kepada kuasa masing-masing pihak itu. Baik, terima kasih juru bicara MK Mas Fajar Laksono telah bergabung bersama kami di Prime Time News.